Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam buat sahabat hijrah dimanapun berada. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam yang penuh berkah ini kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dan kesehatan untuk kita. Dan sahabat hijrah dimanapun berada, kali ini kami Al-Fakir akan memberikan kajian tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Bagaimanakah sebenarnya sahabat? Tapi sebelumnya sahabat, kami mohon maaf dulu kepada seluruh ustadz dan ustazah, para da'i dan mubalik, serta juga para pendakwah dan serta tuan guru yang paham dengan kitab fikih mengenai tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Apabila nanti ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian kami nanti, kami Al-Fakir mohon maaf kepada seluruh ustadz dan ustazah serta seluruh tuan guru dan juga para da'i dan mubalik serta penceramah dan pendakwah dimanapun berada untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami lebih rinci di dalam kolom komentar channel TV Hijrah Terusan. Baiklah sahabat, mari kita simak kajian kami Al-Fakir yang singkat tentang tata cara penyembelihan hewan korban. Jadi sahabat, bagaimana tata cara menyembelih hewan korban sesuai dengan syariat Islam? Nah sahabat, kali ini kami Al-Fakir akan menjelaskan secara ringkas mengenai tata cara menyembelih hewan korban sesuai dengan syariat Islam sahabat. Nah, jadi sahabat, Islam sebenarnya telah mengatur secara sempurna mengenai tata cara menyembelih hewan kurban. Terutama di saat kita melakukan hewan kurban nanti, bagaimana tata caranya? Sudah Islam jelaskan. Penyembelihan hewan kurban memang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam sahabat. Di antaranya adalah dengan memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi, tulang, atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam dalam pemotongan hewan kurban. Untuk itu sahabat, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memahami aturan serta tata cara penyembelihan hewan korban yang baik dan benar agar dapat mengambil hikmah dalam pelaksanaan penyembelihan hewan korban hendaknya. Nah sahabat, terus bagaimanakah tata cara penyembelihan hewan korban? Penyembelihan hewan korban tersebut menurut syariat. Nah sahabat, kami akan jelaskan satu persatu sahabat. Yang pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hal menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah kamu sekalian memakan daging-daging binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surah Al-An'am ayat 121. Jadi sahabat, Allah menegaskan kepada kita bahwa jangan memakan daging binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan seperti itu adalah suatu perbuatan orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, bila ingin menyembelih atau memotong binatang yang untuk kita konsumsi sehari-hari, apalagi dalam persoalan penyembelihan hewan korban, wajib menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di saat penyembelihan atau pemotongan hewan tersebut. Tata cara yang kedua, membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghadap ke arah kiblat bagi hewan yang disembelih dan orang yang menyembelih pun sama. Membaca selawat adalah suatu kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita membaca selawat sahabat, kita menghadap ke arah kiblat. Terus binatang korban kita yang akan kita potong pun juga ikut menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, robohkan hewan ke arah kiblat atau hadapkan hewan korban yang sudah kita rebahkan ke arah kiblat. Cara merobohkannya gimana? Bagaimana cara merobohkan secara syariat? Tidak dengan memukul atau melakukan dengan kekerasan sahabat. Jadi sahabat, caranya sahabat yang perlu diperhatikan, robohkan hewan korban kita dengan perlahan hewan korban ke sisi kiri dengan bagian kepala menghadap ke arah kiblat. Saat merobohkan hewan korban yang akan disembelih harus dengan cara baik, tidak kasar, tidak dibanting, tidak diinjak, tidak ditarik-tarik. Apalagi dengan tarik ekor atau kepalanya, tidak boleh. Maka hal itu sahabat tidak dibenarkan di saat kita melakukan penyembelihan hewan korban sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal itu akan membuat hewan korban kita ketakutan.
Yang keempat, injak kaki di bagian samping hewan korban kita tadi. Kemudian sahabat, orang yang menyembelih korban tersebut dianjurkan menginjak kaki di bagian samping hewan korbannya. Sebab para ulama sahabat menganjurkan agar membiarkan kaki kanan hewan korban tersebut bergerak, seperti halnya Nabi SAW dalam berkorban. Jadi sahabat, Nabi SAW di saat melaksanakan korban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih yang ada kehitam-hitamannya dan bertanduk, beliau menyembelihnya sahabat dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah dan seraya bertakbir kepada Allah, meletakkan kakinya di bagian samping hewan korbannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahabat. Sahabat yang dirahmati Allah, yang tata cara yang kelima, membaca takbir sebanyak 3 kali secara bersama-sama yang hadir ataupun yang mau berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, serta membaca doa Bismillah, Allahu Akbar. Di saat penyembelihan korban dibolehkan juga membaca salah satu dari doa yang lain yang kita dapatkan. Contoh, boleh membaca doa yang pertama, Hazza minka walaka, hadis riwayat Abu Daud. Atau yang kedua, membaca doa Hazza minka walaka aniyatu fulan. Atau kita juga boleh membaca yang lainnya sahabat. Nah, kalau kita selaku penyembelih, kita membaca yang tadi. Yang ketiga, kita boleh membaca doa agar Allah menerima korban kita dengan doa Allahumma taqabbal minna atau Allahumma taqabbal min fulan. Sebutkan nama sahibul korban kita, siapa yang melaksanakan korban. Atau membaca doa penyembelihan hewan korban sesuai dengan sunnah Rasul. Allahumma azzihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertagarrub kepadamu. Karenanya itu, wahai Tuhanku yang maha pemurah, terimalah tagarrubku. Kedekatan gitu. Perlu dicatat sahabat, bahwa tidak ada doa khusus yang panjang ketika hendak menyembelih hewan korban. Tidak ada. Tidak ada sahabat doa khusus. Jadi sahabat mau membaca yang pendek, mau membaca yang sederhana, selagi itu ada menyebut nama Allah dan bertakbir kepada Allah, maka boleh. Yang keenam, tidak memperlihatkan alat potong hewan korban dan gunakan pisau yang tajam. Keduanya dilakukan agar tidak menyakiti hewan korban sahabat. Syarat sah penyembelihan hewan korban tersebut harus memutus 3 salur di leher bagian depan. Posisinya di sisi bawah jakun, meliputi salur pernapasan atau salur makanan. 2 pembuluh darah. 2 pembuluh darah ini 2 otot yang ada di samping kanan dan kiri. Nah, itu dilaksanakan. Yang langkah ketujuh, langkah setelah disembelih. Jadi sahabat, setelah kita sembelih hewan korban, tidak boleh langsung diproses lebih lanjut, tidak boleh dikuliti langsung, tidak boleh pula dipotong ekornya, kakinya, kepalanya, tidak, kecuali diyakini telah mati dengan sempurna hewan korban kita. Hal ini diterangkan dari Abu Waqid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagian apa saja yang dipotong dari hewan korban ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Kalau hewan itu masih hidup, maka dia termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi sahabat. Yang ke-8, gantung hewan korban yang sudah disembelih. Lalu gantung hewan korban kita yang sudah disembelih tersebut, kalau sahabat, menggunakan tali yang kuat di tiang, pancang atau pengait secara terbalik, kepalanya mengarah ke bawah. Agar apa? Agar darah pun akan mengalir keluar dengan lancar untuk mempermudah proses pembagian daging korban. Yang ke-9, ikat bagian usus dan anus supaya isi lambung dan anus tidak mengotori daging korban kita. Tata cara penyembelihan hewan korban diteruskan dengan proses pengulitan. Dimulai dengan membuat sayat di tengah sepanjang kulit dada dan perut hingga kaki tengah. Selesai pengulitan dilanjutkan dengan membersihkan sisa kotoran di salur makanan. Namun pastikan sahabat semuanya benar-benar bersih supaya usus dan lambung tidak robek terkena pisau. Yang ke-10, ambil bagian dalam perut. Lalu ambil bagian dalam perut dalamnya seperti hati, ginjal, lambung, usus, paru, limpa, jantung dan yang lainnya. Dan letakkan tempat daging hewan korban tersebut yang sudah dipotong ke dalam kantong plastik atau wadah sebelum dibagikan ke orang yang berhak menerimanya sahabat. Daging korban kita tersebut
perlu kita perhatikan kebersihannya. Yang ke-11, bersihkan sisa penyembelihan. Buang limbah ke tempat sampah dengan cara membungkus menggunakan plastik atau karung agar tidak bau yang menyengat. Nah, sahabat, itulah tata cara tentang penyembelihan hewan korban atau pemotongan hewan korban sesuai dengan syariat Islam. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat kami dan menambah wawasan dari kami, dan juga bisa menambah wawasan bagi sahabat semuanya. Dan kami Al-Fakir mohon maaf kepada Ustadz dan Ustazah, dan juga kepada mubalik dan pendakwah serta penceramah dimanapun saja berada. Apabila dalam penyampaian kami tadi ada satu bahasa yang tidak tepat atau bahasa yang tidak sesuai dengan fikih, kami mohon maaf dan mohon untuk bisa membantu memberikan penjelasan dalam kolom komentar, yaitu di channel TV Hijrah Terusan. Sahabat, hal yang singkat ini semoga saja bermanfaat buat kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sahabat-sahabat kita yang melaksanakan kurban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memahami tata cara penyembelihan dan pemotongan hewan korban hendaknya, baik bagi yang berkorban maupun yang melaksanakan membantu untuk penyembelihan hewan korban sesuai dengan ada doanya dan tata caranya yang sudah kita jelaskan tadi. Dan kita berdoa, ya Rabb, terimalah korban sahabat kami kali tahun ini, dan jadikan setiap tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya sebagai penghapus dosa bagi yang melaksanakan korban. Dan bagi yang belum, ya Rabb, maka titipkan rezeki yang berlimpah kepada mereka. Titipkan rezeki yang berlimpah kepada mereka, ya Rabb, sehingga nanti, ya Rabb, bisa mereka melaksanakan penyembelihan hewan korban di tahun esok, seperti sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan penyembelihan hewan korban saat ini. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, terimalah hewan korban kami di tahun ini, di hari raya Idul Adha ini, sebagai bukti rasa syukur kami kepada Engkau, sebagai bukti bahwa kami memang benar-benar meyakini dan mencintai Engkau, ya Rabb. Sahabat, demikianlah sedikit penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat buat diri kami dan buat kita seluruhnya yang mendengarkan. Mohon untuk dibagikan informasi kami ini tentang informasi kajian dakwah kali ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.